Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Jenipur, NIM 1920505012 dari kelas PMIA 4A. Mata kuliah Psikologi Terapan, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas UIN Raden Patah, Palembang. Materi kita pada hari ini adalah Dead and Dying. 1. Apa itu pengertian dead and dying? Pengertian dead and dying. Kematian dead merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal ditandai dengan terhentinya aktivitas listrik otak, ataupun dapat juga dikatakan terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap dan atau terhentinya kerja otak secara menetap. Sedangkan sekarat dying merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Dying and death memiliki proses atau tahapan yang sama seperti kehilangan dan berduka sesuai dengan tahapan Kubler-Ross, yaitu diawali dengan penolakan, kemarahan, berganing, depresi, dan penerimaan terhadap beberapa perubahan tubuh setelah kematian. Diantaranya adalah rigor mortis, kaku, dapat sekitar 2 atau 4 jam setelah kematian. Algor mortis, dingin, suhu tubuh perlahan-lahan menurun, dan postmortem deconspiration, yaitu terjadinya livor mortis pada darah yang tertekan serta melunaknya jaringan yang dapat menimbulkan banyak materi. 2. Bagaimana tindakan dalam menghadapi kematian? Tindakan dalam menghadapi kematian. A. Perawatan jenazah. Tempat atau atur jenazah pada posisi anomatis. Singkirkan pakaian atau alat tenun, lepaskan semua alat kesehatan, bersihkan tubuh dari semua kotoran, tempatkan kedua tangan jenazah di bawah kepala, tutup kelopak mata, jika tidak ada tutup bisa menggunakan kapas basah, katupkan rahang atau mulut, kemudian ikat dan letakkan gulungan handuk di bawah dagu, letakkan alat di bawah geluata, tutup sampai sebatas bahu, kepala ditutup dengan kain tipis, catat semua milik pasien dan berikan kepada keluarga. Beri kartu atau tanda pengenal, bungkus jenazah dan kain panjang. Yang ke-B, perawatan jenazah yang akan diotopsi. Ikuti prosedur rumah sakit dan jangan lepas alat kesehatan. Beri label pada pembungkus jenazah, beri label pada alat protesa yang digunakan, tempatkan jenazah pada lemari pendingin. C. Perawatan terhadap keluarga. Dengarkan ekspresi keluarga, berikan kesempatan bagi keluarga untuk bersama dengan jenazah selama beberapa saat. Siapkan ruang khusus untuk memulai rasa berduka, bantu keluarga untuk membuat keputusan serta perencanaan pada jenazah. Beri dukungan jika terjadinya disfungsi berduka. Yang ketiga, bagaimana respon berduka? Respon berduka grieving merupakan reaksi emosional terhadap kehilangan. Hal ini diwujudkan dalam berbagai cara yang unik pada masing-masing orang yang didasarkan pada pengalaman pribadi, ekspresi budaya, dan keyakinan spiritual yang dianutnya. Sedangkan istilah kehilangan bereavement mencangkup berduka dan berkabung mourning, yaitu perasaan di dalam reaksi keluar orang yang ditinggalkan. Berkabung adalah periode penerimaan terhadap kehilangan dalam berduka. Hal ini terjadi pada masa kehilangan yang sering dipengaruhi oleh kebudayaan atau kebiasaan. Respon berduka seorang terhadap kehilangan dapat melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, tahap pengingkaran. Reaksi pertama individu mengalami kehilangan adalah syok, tidak percaya, mengerti, atau mengingkari kenyataan bahwa kematian itu nyata. Sebagai contoh, keluarga
Dari orang yang menerima diagnosis akan terus berupaya mencari informasi tambahan. Reaksi fisik yang terjadi pada tahap ini adalah letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernapasan, detak jantung cepat, menangis, gelisah, dan seringkali individu tidak tahu harus berbuat apa. Reaksi ini dapat berlangsung dalam beberapa menit atau beberapa tahun. Yang kedua, tahap marah. Pada tahap ini, individu menolak kehilangan. Kemarahan yang timbul sering diproyeksikan kepada orang lain atau dirinya sendiri. Orang yang mengalami kehilangan juga tidak jarang menunjukkan perilaku agresif, berbicara kasar, menyerang orang lain, menolak pengobatan, bahkan menuduh dokter atau perawat tidak kompeten. Respon fisik yang sering terjadi antara lain muka merah, denyutnya di cepat, gelisah, susah tidur, tangan menggempal, dan seterusnya. Yang ketiga, tahap tawar-menawar. Pada tahap ini terjadinya penuduhan, kesadaran atau kenyataan terjadinya kehilangan, dan dapat mencoba untuk membuat kesepakatan secara halus atau terang-terangan seolah-olah kehilangan tersebut dapat dicegah. Individu mungkin berupaya untuk melakukan tawar-menawar dengan memohon kemurahan Tuhan. Yang keempat, tahap depresi. Pada tahap ini, pasien sering menunjukkan sikap menarik diri, kadang-kadang bersikap sangat penurut, tidak berbicara, menyatakan keputusan, rasa tidak berharga, bahkan bisa muncul keinginan bunuh diri. Gejala fisik yang ditunjukkan antara lain menolak makan, susah tidur, letih, turunnya dorongan libido, dan lain-lain. Yang kelima, tahap penerimaan. Tahap ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan. Pikiran yang selalu berpusat pada objek yang hilang akan mulai berkurang atau kehilangan. Individu telah menerima kenyataan kehilangan yang dialami dan mulai memandang ke depan. Gambaran tentang objek atau orang yang hilang akan mulai dilepaskan secara bertahap. Baiklah, itu saja materi pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa senyum pada hari ini.